Bayangkan Anda masuk ke sebuah ruangan. Dindingnya bukan dicat polos, bukan juga panel kayu mahal, tapi motif tekstur halus yang terlihat elegan, rapi, dan mewah. Banyak orang langsung mengira itu finishing mahal, padahal itu wallpaper loh. Di era desain modern yang identik dengan minimalisme, teknologi, dan material inovatif, muncul satu pertanyaan menarik. Apakah wallpaper masih relevan digunakan dalam desain interior saat ini? Apakah dia masih pilihan profesional atau sudah ketinggalan zaman? Nah, hari ini kita akan bahas secara objektif, ilmiah, teknis, dan praktis, bukan sekadar opini tren. Kita akan lihat dari sisi estetika, fungsi, biaya, perawatan, sampai perspektif desainer profesional. Wallpaper bukan produk baru. Ia sudah digunakan sejak abad ke-16 di Eropa sebagai alternatif murah dari tapestry kain mahal. Saat itu, hanya bangsawan yang bisa menggunakan pelapis dinding dekoratif. Masuk abad ke-19, revolusi industri memungkinkan produksi massal wallpaper. Motif flora klasik dan pola geometris menjadi simbol status sosial kelas menengah. Namun, di abad ke-20, cat tembok modern mulai mendominasi karena lebih murah dan praktis. Wallpaper sempat dianggap kuno, sampai akhirnya teknologi material berkembang. Hari ini, wallpaper tidak lagi seperti dulu. Ia hadir dalam bentuk vinyl tahan air, tekstur 3D, cell adhesive peel and stick, anti jamur, bahkan ada wallpaper akustik peredam suara. Artinya, secara teknologi, wallpaper tidak stagnan, ia berevolusi. Salah satu alasan orang mengira wallpaper sudah tidak relevan adalah persepsi psikologis, bukan fakta teknis. Beberapa stigma umum diantaranya wallpaper itu kuno, wallpaper mahal, wallpaper gampang rusak, wallpaper susah diganti, dan wallpaper bikin ruangan sumpek. Menariknya, sebagian besar persepsi itu berasal dari pengalaman wallpaper generasi lama. Wallpaper lama memang mudah mengelupas, warna cepat pudar, lemnya bau, dan sulit dibersihkan. Tetapi, wallpaper modern dibuat dengan standar industri berbeda. Banyak produk sekarang sudah menggunakan UV resisten, mudah dicuci, tahan api, dan antibakteria. Jadi, kalau kita menilai wallpaper hari ini berdasarkan pengalaman 20 tahun lalu, itu sama seperti menilai smartphone modern berdasarkan Nokia tahun 2003. Mari kita bahas secara profesional dari sudut pandang desain interior, apa saja keunggulan wallpaper dibanding finishing dinding lain. Yang pertama, presisi visual. Cat dinding bergantung pada skill tukang. Wallpaper pabrikan punya kualitas visual konsisten, pattern presisi, warna stabil, tekstur rapi. Dalam proyek profesional, konsistensi visual itu penting. Yang kedua, variasi estetika tinggi. Wallpaper memungkinkan efek yang sulit dicapai cat, tekstur linen, efek beton expose, marmer visual, motif artistik, dan pola geometris presisi. Beberapa bahkan mensimulasikan material mahal tanpa biaya mahal. Yang ketiga, menyembunyikan imperfeksi dinding. Dinding bangunan sering tidak sempurna, retak rambut, pori-pori plester, gelombang permukaan. Wallpaper bisa menutup kekurangan itu tanpa harus plester ulang seluruh bidang. Yang keempat, instalasi cepat. Karena cat membutuhkan primer 2-3 lapis dan jangka waktu untuk pengeringannya. Wallpaper bisa selesai dalam hitungan jam. Untuk proyek komersial yang dikejar deadline, ini keuntungan besar. Wallpaper peel and stick bisa dilepas tanpa merusak dinding. Ini cocok untuk apartemen sewa, rumah kontrakan, tenan mall, dan ruang event. Agar objektif, kita juga harus bahas kekurangannya. Yang pertama, sensitif terhadap kelembapan. Jika digunakan di dinding lembab tanpa treatment, wallpaper bisa menggelembung atau berjamur. Solusi profesional, pastikan kadar air dinding kurang dari 12% sebelum pemasangan. Yang kedua, biaya awal bisa lebih tinggi. Wallpaper berkualitas tinggi memang lebih mahal dari cat standar, tapi ini perlu dilihat sebagai investasi estetika, bukan sekedar finishing. Yang ketiga, butuh installer berpengalaman. Wallpaper motif harus presisi alignment-nya. Jika salah pasang, pattern bisa melenceng. Karena itu, dalam proyek profesional, pemasangan biasanya dilakukan tim khusus. Yang keempat, tidak cocok semua area. Area basah seperti kamar mandi, area shower, dan dinding luar tidak direkomendasikan menggunakan wallpaper kecuali tipe khusus waterproof.
Dalam praktik profesional desain interior, wallpaper bukan pilihan gaya semata. Ia adalah alat desain. Studio seperti R3 menggunakan wallpaper sebagai salah satu strategi desain, bukan dekorasi tambahan. Misalnya, dalam proyek hunian klien seperti ruang tamu, menggunakan wallpaper tekstur netral untuk memberi kedalaman visual. Kamar tidur memakai motif lembut untuk efek psikologis relaksasi. Dan ruang kerja memakai pola linear untuk meningkatkan fokus visual. Disinilah, wallpaper menjadi bagian dari pendekatan desain berbasis fungsi kolaborasi dengan furniture. Selain itu, ketika interior dirancang bersama dengan furniture custom, wallpaper harus selaras dengan elemen furniture. Disinilah peran studio interior seperti Arcade Interior menjadi penting. Sebagai desainer sekaligus produsen furniture, mereka dapat menyesuaikan warna panel kabinet, tekstur finishing, tone kayu, dan material upholstery dengan motif wallpaper agar keseluruhan ruang terasa harmonis. Desain interior yang baik bukan kumpulan elemen bagus, tetapi komposisi yang sinkron. Secara global, wallpaper justru sedang mengalami kebangkitan. Tren internasional menunjukkan peningkatan penggunaan wallpaper pada hotel butik, kafe premium, apartemen urban, dan ruang kerja kreatif. Kenapa? Karena dunia desain saat ini bergerak menuju personalisasi. Orang tidak ingin rumah yang terlihat seperti katalog, mereka ingin karakter. Wallpaper adalah salah satu cara tercepat memberi identitas visual pada ruang. Beberapa tren yang sedang populer meliputi motif tekstur alami, pattern geometris minimal, warna earth tone, mural dinding artistik, dan wallpaper custom print. Bahkan sekarang ada wallpaper yang bisa dicetak sesuai desain sendiri. Wallpaper relevan jika digunakan secara strategis. Gunakan wallpaper jika ingin vokal point pada dinding, ingin meningkatkan nilai estetika ruang tanpa renovasi besar, ingin menyamarkan permukaan dinding kurang sempurna, ingin menciptakan suasana spesifik, dan ingin tampilan premium cepat. Jangan gunakan wallpaper jika dinding lembab, area basah, ruangan sangat kecil dengan motif besar, dan budget sangat terbatas. Jadi, apakah wallpaper masih relevan? Jawabannya bukan sekedar ya atau tidak. Wallpaper relevan jika digunakan dengan strategi desain yang tepat. Dalam dunia arsitektur dan interior, tidak ada material yang usang. Yang ada hanya penggunaan yang tidak tepat. Material hanyalah alat, desainlah yang menentukan hasil. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!